Babi guling cek, 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 babi guling cek, babi guling cek, cek, Yo, selamat pagi guys. Saat ini saya sedang berada di Banjar Karangsari, Desa Dangin Puri, Kaje, Kota Denpasar. Nah, saat ini tepatnya di warung babi guling Mina Kencana. Nah, di samping saya ini terdapat 4 ekor babi yang diguling. Menariknya di tempat ini adalah ukuran babi yang diguling itu tidak sama dengan ukuran babi pada umumnya. Nah, jika di tempat lain ukuran babi itu bobotnya mencapai 80 sampai 90 kg, kalau di sini bobotnya itu mencapai 11 sampai 15 kg saat matang, guys. Di sini ada 2 tukang guling, satu adalah owner dari babi guling Mina Kencana ini. Oke, sekarang kita tanya ke ownernya langsung. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Yang Bapak Gede Landrawan kah? Bapak Gede Landrawan. Niki Bapak Dewa Putu Astawa. Nah, itulah tukang guling yang ada di sini. Nah, kita langsung saja kita tanya ke ownernya langsung. Seperti apa sih proses mengguling di babi guling Mina Kencana ini ya, guys? Pak, untuk proses menggulingnya itu di sini bedanya apa, Pak, dengan tempat lain? Kalau proses dari ininya hampir sama semua, hampir sama semua. Dari menyembelih babi, membersihkan kulitnya, terus mengeluarkan jeroannya dari dalam perut. Ya. Ya. Di sini menariknya tadi Bapak bilang ukuran babi itu beda dengan ukuran babi lain yang ada di Bali. Jika ukuran babi itu sebagian besar diguling sekitar memiliki berat 70 sampai dengan 90 kg. Di sini beratnya berapa Pak saat matang? Kalau di sini berat yang paling kecil lah, kalau saya beli antara 5 sampai 7 kilo. Kalau yang standar itu 10 sampai 15 kilo yang biasanya. Itu saat matang ya, Pak? Itu saat matang sudah. Iya, kalau yang pas masih hidupnya rata-rata beratnya 25 kilo ini ya. Oke. Jadi babi saat masih hidup itu rata-rata beratnya di sini mencapai 25 kg. Namun saat matang terjadi penyusutan, yaitu antara 7 sampai 5 sampai 7 kg, kemudian sampai 11 sampai 15 kg. Itu bervariasi berarti, Pak ya? Iya. Langsung besar kecil. Ya, di sini bara api yang digunakan itu apa, Pak? Menggunakan sambuk ya. Sambuk. Kalau untuk pengumpannya biasanya kalau dengan kondisi sekarang sambuk agak basah mentah ini saya pakai kayu bakar sedikit-sedikit untuk pengumpan. Kenapa memilih sambuk, Pak? Apa bedanya dengan kayu bakar? Saya memilih sambuk karena bara apinya itu stabil ya. Bara apinya kalau menggunakan kayu bakar dia harus ini apinya itu agak nembak-nembak dia memang. Dan susahnya lagi dia harus hidup terus apinya. Kalau yang menggunakan sambuk tinggal baranya sudah bagus ya gitu. Oke. Nah, untuk peruntukan dari babi ini, Pak, dengan berat babi seperti ini itu biasanya diperuntukkan untuk acara apa nih, Pak? Biasanya untuk yang babi-babi segini yang beratnya sebesar ini digunakan untuk upacara. Biasanya untuk 42 hari, 3 bulanan atau otonan itu yang biasanya. Kalau yang untuk yang makan-makan biasanya lebih besar dari ini, lagi sedikit paling enggak ya berat 20 ya itulah ini ya. Nah, jadi dengan berat babi seperti ini rata-rata antara 5 sampai 7 bahkan 11 kg itu peruntukannya untuk upacara keagamaan nih, guys. Misalnya ada sebulan 7 hari untuk anak ya, Pak. Kemudian kalau misalnya untuk konsumsi itu berat babinya itu berbeda juga. Ada yang memiliki berat 20 sampai 30 kg. Nah, apa yang perlu diperhatikan, Pak, saat proses mengguling ini? Yang perlu diperhatikan yang paling spesial adalah pengaturan apinya. Kapan dia harus keras apinya, kapan dia harus dilemahkan dikit apinya gitu ya. Yang paling utama itu ini ya. Karena itu juga menentukan tingkat kematangan ya, Pak? Iya. Kalau terlalu baru naik itu sudah besar apinya, dia udah merah, dalamnya juga ikut merah, dia masih mentah dia dagingnya gitu. Betul.
Ya. Nah, dengan berat babi seperti yang Bapak guling ini, berapa lama proses menggulingnya di atas tungku Pak hingga benar-benar matang? Ya, kalau yang seukuran segini ini 1,5 jam sudah matang dia. 1,5 jam Iya, ya? sudah 1,5 matang. Itu sudah matang sampai ke bagian dalam ya Pak? dalam ya. Sudah sampai ke dalam daging-daging itu udah matang. Nah, untuk masalah harga nih Pak, kira-kira dengan berat babi seperti yang Bapak guling ini, harganya berapa Pak? Mulai kisaran dari harga berapa sampai ke berapa nih? Ya. Untuk dengan kondisi sekarang ini yang saya guling ini beratnya harga babi gulingnya rata-rata 1,5 juta. 1,5. Ya, dengan kondisi yang sekarang harga babinya agak mahal sekarang. Gitu ya. Yang paling kecil saya biasa jual 1 juta, cuma babinya itu adalah peruntukan untuk upacara ngaben itu ya biasanya yang dipakai. Oke. Jadi dengan berat babi atau bobot babi seperti yang diguling saat ini, harganya itu mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta ya Pak. Nah, ini peruntukannya untuk upacara ngaben juga, terus ada upacara untuk kelahiran anak yang baru lahir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upacara agama Hindu di Bali nih guys. Nah, ini usaha babi guling Mina Kencana ini sudah mulai buka sejak tahun berapa Pak Bapak mulai usaha ini? Dia awalnya berdirinya ini tahun 98 ya. Tahun 1998 dengan perincian usaha dulu ayam panggang, saya mulai ayam panggang, bebek, dan kemudian dari awal itu saya dimintain dari grionya itu bisa enggak guling babi, bisa tuh Prandel, saya bilang gitu. Ya biar sekalian saya ini mesen dah saya guling biar sekali enggak kemana-mana lagi saya. Dari sanalah saya berawal masuk juga ikut ke babi gulingnya gitu. Jadi awal mula Bapak owner membuka usaha pembuatan babi guling ini adalah banyaknya permintaan khususnya dari pemuka agama ya yang kalau di Bali disebut dengan ide Ratu Pedanda nih guys. Nggih. Nah, jadi satu babi sudah diangkat nih guys, satu babi guling sudah diangkat. Dan di sini penampakannya seperti babi guling pada umumnya di Bali, kulit luarnya itu memiliki warna merah pekat nih guys. Di sini dapat saya gambarkan juga badan tepatnya di punggung babi itu ditancapkan kedua paku agar babi itu kuat menempel di tongkat penggulingannya itu nih guys. Sementara di kaki babi itu diikatkan dengan tali dari bambu. Di sini bahannya masih alami. Tongkat penggulingannya itu terbuat dari kayu nih guys. Nah, sekarang Bapak owner sedang pindah posisi setelah sebelumnya di sebelah kiri saya, sekarang di sebelah kanan saya nih guys. Pak, kira-kira apa nih Pak kendala Bapak selama menggeluti usaha ini? Apa kira-kira Pak? Mulai dari kelangkaan babi mungkin atau bahan bakar mungkin? Yang kendala yang pertama itu di babi biasanya ya babi ya dengan kondisi sekarang kan ya saya bisa ceritakan pada 1,5 tahun mulai awal-awal corona itu Pak. Memang betul-betul susah, sulit sekali dan mahal. Kalau mahal ada babinya enggak masalah, kalau mahal enggak ada itu yang susahnya. Gitu ya. Ya, dan yang kedua itu bahan bakarnya yang Bahan bakarnya. ya sambuk itu dengan kondisi apalagi cuaca musim hujan sekarang ini agak susah gini ya. Pak, dengan ukuran seperti ini bisa saya sebut babi guling mini nggak nih Pak? Bisa ya. Apa sih kesulitannya Pak antara mengguling, kemudahan deh Pak, kemudahan dan kesulitannya antara mengguling babi dengan bobot seperti ini dengan mengguling babi dengan bobot yang memiliki bobot puluhan kilogram, apa Pak? Kalau yang babi mini bisa dikatakan babi mini seperti yang kemudahannya adalah proses penggulingannya cepat. Dari pembersihan kulit, pemotongan itu lebih cepat ya. Dan prosesnya lebih dibakarnya juga lebih cepat waktunya. Kalau yang besar itu waktu lama bahan bakar banyak menghabiskan untuk pembakarnya itu. Ya. Nah, untuk permintaannya sendiri Pak, mana lebih banyak permintaan antara babi guling mini dengan babi guling yang mencapai berat puluhan kilogram itu Pak? Kalau yang saya yang sudah yang babi mini yang biasanya yang lebih banyak digunakan. Oh gitu ya? Ya, karena untuk keperluan upacara enggak semua orang menggunakan yang besar-besar. Ya, itulah. Nah, di sini tongkat penggulingan yang digunakan ini
terbuat dari kayu. Kenapa memilih kayu, Pak? Kenapa nggak tongkat pengulingan dari besi seperti pada umumnya nih? Kalau saya memang dari awal usaha ini sih memang menggunakan kayu lebih murah, lebih murah ya, lebih murah. Peruntukan gini lebih murah dan proses pembuatannya juga lebih gampang ketimbang dengan menggunakan besi. Itu aja lah. Dalam sehari nih Pak, berapa jumlah babi yang diguling di warung babi guling Mina Kencana ini Pak? Kalau sehari rata-rata bisa sampai 5 ekor. 5 ekor ya? 5 Itu setiap harinya ya Pak? Ya, setiap harinya ada 5 ekor. Nah, tergantung juga ada upacara apa sama tidaknya. Kalau ada upacara ya lebih banyak dari itu gitu ya. Paling banyak Pak, kira-kira berapa jumlah babi yang diguling di tempat Bapak? Paling banyak yang terakhir ini 115 ya. 2 hari. Apa yang menandakan babi guling itu matang di tempat Bapak ini? Yang pertama itu jamnya kalau sudah 1,5 jam sudah matang, dan penampakan dari luarnya seperti yang sudah matang ini. Di kaki-kakinya itu udah, kalau Bali orang bilang Bali itu lepor agak pecah-pecah. Ya, sudah menandakan babi itu matang ya. Nah, jadi di sini yang menandakan babi guling matang itu adalah terutama dilihat dari bagian kakinya nih guys. Jika bagian kakinya itu sudah mulai merapuh gitu ya Pak, sudah mulai rapuh, itu bertanda babi sudah matang. Babi yang matang kemudian diangkat dari tungku, kemudian didiamkan sejenak untuk ditiriskan atau hingga sedikit dingin. Nah, nanti jika sudah dingin kemudian di packing lalu dikirim ke pemesan. Ya, jadi seperti ini nih. Inilah guling yang beratnya berapa nih Pak? Beratnya antara 7 sampai 8 kg. Ini beratnya Ya. 7 sampai 8 kg. Ini memang ya sudah saya giniin. Beda dengan berat babi di tempat lain yang mencapai 70 sampai 90 kg. Itu biasanya untuk konsumsi tuh guys. Kalau ini adalah diperuntukkan untuk upacara keagamaan Hindu seperti yang saya jelaskan tadi dengan Bapak sang owner, Bapak Gede. Ya, seperti inilah penampakan babinya. Nah, Bapak Gede juga bisa mengangkat sendiri guys. Iya, ini salah satu guys. Ya, mau packing dulu ini. Ya, packing dulu Pak. Nah, jadi seperti ini. Inilah penampakan babinya guys. Apa kira-kira tips dari Bapak sehingga Bapak berhasil membuat usaha babi guling ini seperti saat ini banyak dikenal, banyak mendatangkan pembeli, atau gimana Pak? Apa kira-kira tips yang Bapak lakukan nih? Bisa dibagi dengan penonton kira-kira Pak? Kira-kira sih hampir semua orang yang berusaha sih hampir punya beda-beda step. Kalau saya sih tidak mudah menyerah gitu ya. Tidak mudah menyerah. Jatuh bangun itu biasa, yang jelas tetap jalani, tetap jalani saja gitu. Mau rame, mau enggak, jalani saja gitu ya. Harapan Bapak terakhir Pak, harapan Bapak untuk kuliner Bali ke depan itu apa nih Pak harapannya Pak? Kalau harapan saya biar lebih berkembang, lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali ataupun dari luar. Karena saya kadang-kadang juga ada kiriman ke Surabaya, ke Sulawesi pernah, Jakarta juga pernah dengan sistem packingnya gitu. Ya lebih dikenal aja lah kuliner khas Bali, karena babi guling kan kuliner khas Bali dia gini ya. Babi guling buatan Mina Kencana ini pernah dikirim hingga ke Jakarta ya Pak? Ya. Hingga ke Jakarta, Surabaya, Sulawesi dengan sistem packingan.
Nah itu kalau misalnya dikirim ke luar Bali itu harganya berapa Pak? Dinaikkan atau gimana nih? Saya untuk harganya masih tetap biasa, nggak itu ada servis gitu. Kalau modelnya servis ada harga 1,5 ya 1,5 saya berikan, dan untuk packing dan lain sebagainya saya servis itu. Oh gitu. Ya. Nah jadi gitu guys, jika kalian dari luar Bali ingin menikmati daging babi guling, bisa kalian pesan di warung babi guling Mina Kencana. Harganya itu sama nih guys. Babi guling cek, 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 babi guling Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.